우리는 자그마치 24년을 단 하나의 존재를 기다려왔어요. 끝을 봐야죠. 풍이 1년만 빨리 왔어도 인류가 3분의 1은 죽어나갔을 거라고. 이 여자가 없었으면 그리드가 지구 전체를 감싼 게 2004년인데 태양 미래는 어떻게 변하는가? Hai guys, balik lagi di Bahas Talk Movie. Kali ini gue akan bahas alur film dari film yang baru aja rilis nih. Film series dari Korea yang kalau menurut gue pribadi sih ini film seru. Yaitu film Grid yang menceritakan tragedi yang terjadi pada bumi yang menyebabkan suatu kejadian berlanjut pada masa mendatang. So, bagaimana kelanjutan filmnya? Ini dia gue bahas alur filmnya, Grid 2022. Rage on that beat, going crazy. Di awal film memperlihatkan suatu fenomena alam yang terjadi di luar angkasa, yaitu matahari yang sedang tidak stabil, menyemburkan hawa panasnya yang sangat dahsyat. Hawa panas itu perlahan mendekat menuju bumi dan menghancurkan satelit-satelit bumi yang ada. Lalu kita diperlihatkan keadaan kota, di mana langitnya terdapat spektrum warna-warni, yang mana itu merupakan grid atau sesuatu yang melindungi bumi. Dan singkatnya tak lama pancaran matahari itu pun menyelimuti bumi. Lalu scene beralih di tahun 2005 sebelum terjadinya fenomena matahari di scene sebelumnya. Pada hari itu di suatu pabrik seketika mendadak komunikasi terputus. Terlihat dari seorang ibu yang sedang menelpon anaknya yaitu Saeha, dan juga terjadi pemadaman listrik secara mendadak. Sang anak yang mengalami ini terheran dan ditambah melihat keluar yang mana sedang terjadi kejadian di mana langit yang dipenuhi dengan warna-warna yang tidak seperti biasanya langit. Hal ini juga dialami oleh beberapa anak sekolah yang sedang berada di luar. Mereka dipaksa harus masuk kembali ke dalam kelas untuk berlindung. Dan di sini juga kita dikenalkan dengan seorang anak yang bernama Jung Sae-byok yang paling akhir berlari. Lalu scene pun berpindah mengenai berita tentang hal yang mereka khawatirkan tentang kejadian ini, yaitu tentang kiamat internet yang bisa membuat mereka tak berdaya, dan juga memperlihatkan seputar sistem grid yang sedang mereka persiapkan. Apa sih sistem grid itu? Terus pantau ya guys. Mereka semua berusaha keras untuk mempersiapkan sistem grid, karena sebentar lagi akan terjadi bencana fenomena alam pada bumi. Mereka harus berusaha untuk menyelamatkan bumi dari fenomena angin semburan matahari ini. Suasana pada saat itu sangat tegak karena antara berhasil atau gagalnya sistem grid tersebut. Hingga sistem grid itu pun dimulai. Seketika tidak terjadi sesuatu apapun pada bumi yang menandakan sistem grid berhasil dan sistem grid berjalan normal sebagai pelindung atau perisai bagi bumi. Hal ini tentu menimbulkan kebahagiaan kepada semua yang telah bekerja dengan keras. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan perempuan yang mukanya malah terlihat panik setelah sistem grid diaktifkan dan menyendiri di dalam ruangannya. Dan film Grid pun baru benar-benar akan dimulai. Lalu film berpindah maju pada tahun 2021. Di suatu hari yang cerah, seorang pria mampir sebentar ke supermarket atau minimarket untuk membeli plastik yang ia butuhkan. Ia masuk ke dalam minimarket itu dan sempat mencari pelayan di sana, tapi sempat tidak ada jawaban. Sampai ia dilayani dengan seorang pria yang gerak-geriknya sangat aneh, meskipun ia di sini belum mencurigainya. Setelah barang ia terima, pria itu kembali ke mobilnya dan menyadari terdapat darah di tangannya dan plastiknya yang menimbulkan kecurigaan. Sang pria yang penasaran pun kembali lagi ke dalam minimarket untuk mengecek, takutnya ada sesuatu yang terjadi. Hingga ia pun dikejutkan dengan sesuatu dan kemudian menelpon polisi dan ambulan. Yang benar saja, terdapat pembunuhan di minimarket tersebut dengan korban si pelayan asli dari minimarket itu. Ia telah ditusuk oleh seseorang. Hingga polisi pun menyelidiki kejadian itu.
pria itu memberitahu polisi si pelaku dari CCTV yang mana ia meminum alkohol di toko itu dan si pelayan melarangnya. Sidik jari dari pelaku sulit untuk diketahui karena pelaku adalah pekerja kasar. 하시면 안 돼요. 누구예요? 굳은 살 때문에 지문 특정이 잘 안 돼요. 막노동을 오래 했나 봐요. Lalu kemudian si pria bergegas untuk pergi, tapi dihalangi oleh si wanita yang menyadari bahwa ia bisa membaca gerak bibir dari seseorang. Hingga pria itu pun diminta untuk mengamati lagi video rekaman untuk mengidentifikasi apa yang dikatakan oleh pelaku, yang mana pelaku mengatakan sesuatu yang kasar kepada korban, dan ini menjadi misteri yang harus diselesaikan oleh polisi. 저 사람 받아서 찔렀나? 이게 묻지마 범죄면은. Pria itu pun pulang ke rumahnya untuk mengurusi ibunya yang sedang sakit. Ibu itu adalah wanita yang mempunyai anak di scene sebelumnya, dan anaknya ini adalah si Saeha kalau menurut gua, yang sudah besar. Di sisi lain, si pelaku tengah sibuk membersihkan diri dan bersembunyi di suatu tempat bekas pengobatan. Lalu berpindah lagi yang tak lama ketika Saeha sedang menjaga ibunya, ia mendapat berita televisi tentang pembunuhan di minimarket itu. Dan sekarang polisi sedang melakukan pencarian kepada pelaku, dan sedikit ia mengingat tentang kejadian masa kecilnya. Keesokan harinya, Saeha pergi menuju kantornya, yaitu kantor pengembang sistem grid yang di awal scene tadi. Nampak banyak pegawai lainnya yang mengeluh perihal kedudukan dan posisi yang tidak adil di kantor tersebut. Pria itu atau si Saeha nih ya, kayaknya nih ya, merupakan pegawai inti lah. Bisa dibilang seperti itu. Ia bekerja di suatu ruangan khusus bersama dengan bos besar, yaitu perempuan di awal scene sebelumnya. Ia merupakan karyawan yang patuh dan menghormati bos perempuannya itu. Terlihat ia sampai rela membuang sampah bekas bosnya itu. Di awal pekerjaannya, ia tidak langsung melakukan tugasnya, melainkan penasaran mencari informasi dari kejadian pembunuhan yang kemarin terjadi. Dari artikel yang ditulis oleh perempuan polisi tersebut, yang mana itu merupakan Jung Se-byok, gadis remaja sekolah yang sudah beranjak dewasa dan menjadi polisi itu. Dari artikel itu, ia mendapatkan informasi tentang polisi yang mendatangi persembunyian dari pelaku. Namun di sini, pelaku menyadarinya sampai-sampai pelaku itu berusaha untuk melarikan diri dari para polisi. Dan polisi itu pun berusaha untuk menangkapnya. Apalagi nih, Se-byok yang nekat ikut mengejar pelaku itu ke atas. Namun pelaku itu berhasil lolos berkat bantuan dari tangga yang ada dan juga tali yang diulurkan tersebut. Ini membuktikan bahwa ada komplotan lain yang membantunya. Mereka mencari kemana kaburnya pelaku itu, yang ternyata tengah bersembunyi di bawah mobil, dan beruntung diketahui oleh Se-byok yang langsung menahannya. Tetapi tak lama, terdapat orang lain yang menghalangi langkahnya sehingga pelaku itu dapat kabur dengan mudah. Terjadi perkelahian kecil antara mereka sampai-sampai terbukalah identitas dari teman pelaku itu yang ternyata wanita. Dan anehnya langsung hilang begitu saja. Wanita itu hanya meninggalkan topinya dan menjadi suatu hal yang misteri dan aneh bagi mereka. Sang senior pun tidak percaya atas cerita dari Se-byok itu, hingga ia pun menulis ini semua di dalam sebuah situs dan mencoba mencari tahu siapa wanita misterius itu dan menganalisanya sendiri, dan menemukan sehelai rambut yang bisa dijadikan bukti, dan film pun bersambung. Itu dia guys untuk film Grid season 1 episode 1 ini. Cukup menjadi film yang menjadi tanda tanya karena masih banyak yang gak dijelasin asal mula bagaimananya. Kita masih disajikan film yang cukup loncat-loncat sih buat gua, dan bikin bingung juga. Dan tunggu aja ya, kalau rame gua akan bahas next episode 2-nya. Dan buat temen-temen yang mau nonton langsung bisa nonton di Disney Hotstar. Terima kasih guys, sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you.